Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Nadena Sapitri dari Universitas Nusa program studi manajemen. Nah, pada kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang materi pada mata kuliah akuntansi manajemen pada sesi 10. Mana pada pembahasan kali ini yaitu dengan judul Cost Volume Profit Analysis. Langsung saja ke materi. Cost Volume Profit Analysis. Cost Volume Profit atau disingkat CVP yaitu merupakan model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Nah, Cost Volume Profit Analysis juga merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga per unit, dan tingkat output. Nah, untuk melakukan analisis ini, ada beberapa asumsi yang harus dibuat, yaitu diantaranya harga jual per unit adalah konstan, biaya variabel per unit adalah konstan, total biaya tetap adalah konstan, semua yang diproduksi dijual, dan biaya hanya terpengaruh karena aktivitas berubah. Nah, memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen. Nah, diantaranya itu harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produk yang dijual. Nah, komponen cost volume profit analysis ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada contribution margin atau margin kontribusi. Yang kedua analisis break-even point atau titik impas. Yang terakhir yaitu margin of safety atau MOS. Kontribusi margin atau margin kontribusi yaitu margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan penjualan dengan biaya variabel. Margin kontribusi ini akan digunakan untuk menutupi biaya tetap, fixed cost, dan laba perusahaan. Analisis break-even point ini titik impas, yaitu juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tapi juga belum memperoleh laba dengan kata lain laba sama dengan 0. Dalam analisis break-even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, analisis break-even point ini digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume. Yang terakhir yaitu margin of safety atau MOS. Margin of safety atau MOS ini merupakan angka yang menunjukkan jarak penjualan yang direncanakan atau budget sales dengan penjualan break-even. Dengan demikian, maka margin of safety ini adalah juga menggambarkan batas jarak di mana jika penjualan melampaui beta tersebut, maka penjualan akan mengalami kerugian. Nah, terakhir ada asumsi dalam analis cost volume profit. Nah, pertama ada fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Maksudnya itu fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konstan selama rentan waktu tertentu. Namun faktanya, fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak bersifat linear yang mana dapat berbentuk juga berupa bahkan bertambah. Nah, sehingga perusahaan sebaiknya mempertimbangkan sebagai kemungkinan rentan penjualan dan produksi karena jika rentang harapan telah diidentifikasi, maka hubungan antara biaya dan harga jual diasumsikan setelah diketahui dan bersifat konstan. Yang kedua, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan antara satu variabel, maka akan berdampak pada hal lainnya. Namun, ada kenyataannya
Namun dalam kenyataannya perusahaan jarang dapat mengetahui dengan pasti hak atas harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Yang ketiga, produksi sama dengan penjualan. Maksudnya bahwa unit yang diproduksi keseluruhan terjual dalam satu periode sebelumnya, tidak dipertimbangkan dalam pada analisis volume profit di periode berjalan. Dan yang terakhir yaitu bauran penjualan bersifat konstan. Nah, ketika perusahaan memproduksi produk tunggal, bauran penjualan yang terjadi akan bersifat konstan. Namun, jika produk yang diproduksi adalah banyak, pada praktiknya akan susah memprediksi bauran penjualan yang konstan jika produk yang diproduksi adalah banyak. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.